akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Umi Musfiratan Najiyah. Teman-teman, ada satu tulisan yang apa ya, yang banyak dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang. Tulisannya adalah manusia yang paling berbahaya adalah tukang gosip. Nah, siapa yang suka menggosip? Teman-temannya Umi enggak ya. Jangan pernah menggosipkan seseorang. Karena apa? Di kekurangannya orang itu ada banyak kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video Umi kali ini ingin menjawab pertanyaan dari hamba Allah tentang 4 mazhab. Dia bertanya pada saya, Umi, insya Allah tahun ini saya berangkat haji. Tapi karena ada pandemi COVID-19, saya batal. Dan insya Allah, Allah paring tahun depan, saya akan berangkat haji. Tapi ada peristiwa atau sesuatu yang membuat saya bingung, Umi. Yang saya tahu di Indonesia ini terkenal 4 mazhab. Ada Hambali, Maliki, ya, Hanafi, satunya apa itu ya? Ada 4. Nah, ketika saya belajar manasik, satu mazhab mengatakan kita tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Wudunya batal. Nah, di situ saya dinasehati oleh guru saya, gitu. Nanti kalau sudah sampai di Mekah sana, niatnya dirubah katanya. Niatnya dirubah memakai mazhab yang satu, yang menghalalkan, yang membolehkan sentuhan antara laki dan perempuan. Nanti kalau selesai kembali niatnya mazhab yang satu. Lah, Umi, kan saya bingung. Sebenarnya bagaimana sih yang benar? Jadi mumpung saya belum berangkat, mungkin ini hikmah dibalik saya belum berangkat loh, Umi, karena saya belum mantep apa yang akan saya kerjakan di sana. Nah, jawabannya seperti ini ya, hamba Allah yang bertanya pada saya. Yang harus kita ketahui adalah apa-apa saja yang membatalkan wudhu. Apa saja, ayo. 1, buang angin alias kentut. 2, buang air kecil alias pipis. 3, buang air besar alias pup, BAB. Yang 4, tidur sempurna. Tidur sempurna itu benar-benar tidur di atas tempat tidur dan tidur. Tapi kalau tidurnya tidak sempurna, duduk kemudian maklep saklepan, itu tidak membatalkan wudhu. Atau kumpul suami istri, itu yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita melihat dalil ini, sentuhan antara laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja sentuhan antara laki dan perempuan itu meninggalkan satu dosa. Karena ada dalil yang mengatakan lebih baik ditusuk ubun-ubun kalian min hadidin, dari besi, itu lebih baik daripada ayyamasa imra'atan latahilullah, daripada menyentuh perempuan yang tidak halal
alias bukan mahram. Itu dalilnya seperti itu. Nah, karena kita tujuannya ke Mekah sana, khususnya Masjidil Haram, ketika tawaf atau sa'i, pastinya tidak bisa menghindar dari sentuhan antara laki dan perempuan. Allah Maha tahu, sentuhan di sini tidak ada niat jelek, tidak ada niat buruk. Karena niat kita datang jauh-jauh ke Mekah Madinah itu ingin menghapus dosa. Jadi kalaupun di situ ada dosa, dosa yang tidak disengaja, ya, dosa yang tidak disengaja, sentuhan antara laki dan perempuan. Nah, menurut hadisnya, kitab Allah dan kitab Rasul diterangkan, dan dari bacaan buku-buku yang ada, sepengetahuan saya, hamba Allah, mazhab ini lahir atau ada mereka setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengikuti mazhab ini, mazhab itu tidak. 3 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah, beliau pesan para sahabat saat itu. Karena terjadi dialog, ya Rasulullah, ketika engkau masih ada saja, Mekah Madinah tidak semuanya masuk dalam Islam. Bagaimana nanti kami setelah kepergian engkau? Karena Nabi di situ wasiat, insya Allah sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah. Para sahabat nangis. Kemudian Nabi bersabda, taraktu fikum amroin lan tadilu mata masaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabi. Aku tinggalkan di kalangan kalian 2 perkara yang aku jamin tidak akan sesat ketika kalian berpegang teguh dengan 2 perkara ini, yaitu kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahku Nabi Al-Hadis. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak diperintahkan, tidak dianjurkan untuk mengikuti mazhab H, mazhab B, itu tidak. Nabi hanya pesan, berpegang teguhlah, taatlah kalian dengan Quran dan hadis. Jadi hamba Allah yang bertanya, kalau kita kembalikan ke dalam Quran dan hadis, ya tidak bingung, ya. Sampai di sana kita kerjakan sesuai perintah Allah dan Rasul. Karena di dalam hadis diterangkan, sentuhan laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Hanya saja sentuhan yang bukan mahramnya itu meninggalkan dosa. Apalagi ditambah satu hadis yang menerangkan ketika pada suatu hari Nabi ingin melaksanakan sholat, sudah mengambil air wudhu, mencium salah satu istrinya, yaitu Ibu Aisyah. Setelah mencium Ibu Aisyah, kemudian Nabi melaksanakan sholat tanpa lagi berwudu. Nah, ini kan menandakan bahwa sentuhan antara laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja kalau sentuhannya bukan suami istri, itu meninggalkan dosa. Gimana hamba Allah? Insya Allah paham ya. Kalau perlu datang pada Umi sini, yuk kita kupas bagaimana caranya ibadah haji yang benar. Kenapa saya tekankan yang benar? Karena kalau kita ke sana melihat sekian banyak umat manusia, tidak semuanya benar. Karena apa? Karena memang agama Islam berpecah belah menjadi 73 bagian. Bayangkan 73. Semuanya mengaku benar. Tidak ada satupun saya ikut ini karena saya salah, itu tidak. Makanya kita dilarang untuk memaki, mencap orang lain itu salah. Harusnya kita berpikiran, saya benar, tapi mungkin juga ada salahnya. Mereka salah, tapi mungkin mereka juga ada benarnya. Nah, untuk itu kita berdamai, hidup berdampingan di dalam
kesamaan kita. Maka untuk sama, yuk kita kaji yang benar-benar dijamin kebenarannya Quran dan hadis. Siap hamba Allah? Umi tunggu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.